Ya ini miris banget dan sangat sedih ya, anak SD sudah bisa melakukan tindakan bullying sampai kekerasan yang mengakibatkan cacat fisik ya bagi korbannya begitu. Nah Iya. kira-kira bagaimana nih sebenarnya kronologis kejadian? Kita sudah terhubung dengan orang tua korban Samsul Arif dan juga ada psikolog pendidikan dan anak Felicitas Kaban. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, Mas Samsul, Mbak Feli, selamat pagi. Ini saya ke Mas Samsul terlebih dahulu ya. Ini bagaimana kondisi putri Bapak pada saat ini? Tadi keterangan dari pihak sekolah, CCTV, kamera pengawas rusak begitu. Pak Samsul, bagaimana sebetulnya sampai sejauh ini penelusuran tersebut? Untuk penelusuran sampai sejauh ini kan sudah ditangani oleh Polres. Kemarin sudah dilakukan penyitaan barang bukti berupa rekaman CCTV yang nantinya akan diperiksa apakah memang benar-benar rusak ataupun sengaja dihilangkan ini. Kondisi putri Bapak saat ini bagaimana, Pak? Untuk kondisi putri saya sampai saat ini masih belum bisa melihat untuk mata sebelah kanan dan sampai hari ini anak saya masih belum mau masuk sekolah. Oke, artinya sudah satu bulan ini tidak masuk sekolah sama sekali karena trauma ya, Pak? Iya. Ya, Mbak Feli, ini tanggapan Anda melihat, mendengar dan melihat kejadian seperti ini ya. Ini memang bukan yang pertama kali bullying terjadi di institusi pendidikan, apalagi ini masih anak-anak usia muda sekali ya, muda belia Kelas seperti 2 itu. SD loh Kelas ini yang 2 menjadi SD sudah korban. bisa melakukan tindakan kekerasan seperti ini. Apa sebetulnya yang salah nih di lingkungan sosialnya atau pola asuh orang tuanya? Iya, Mbak Ica, Mas Aldi, bullying ini memang tindakan penindasan ya, kekerasan pasti ada yang salah karena sebenarnya anak-anak itu kan lagi dalam masa bermain. Bermain artinya berbahagia bersama teman-temannya, keseruan bersama. Mungkin ada sedikit keseruan yang mengakibatkan cedera, iya. Tapi bullying di sini maksudnya adalah dengan sengaja melakukan penindasan dan kekerasan. Yang salah apa? Yang salah adalah pemahaman anak terhadap tingkat seberapa bisa sih kita melakukan kekerasan terhadap teman-temannya, selevel apa yang masih boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, begitu Mbak Ica, Mas Aldi. Artinya pelakunya ini belum bisa memfilter ya apa yang sampai tahap mana dia bisa melakukan tindakan kekerasan tersebut begitu dan apa di pola asuh orang tuanya yang permisif begitu yang membolehkan semua-muanya seperti itu. Dan ini apa yang bisa kita lakukan untuk SHH ini yang sebagai korbannya ini sudah terlanjur mengalami cacat fisik seperti itu dan trauma psikis yang sangat dalam. Iya, baik Mbak Ica. Jadi untuk korban kita bilang butuh pendampingan dari berbagai pihak ya Mbak Ica, bahwa orang tuanya tadi sudah melaporkan ke sekolah, orang tuanya juga sudah disupport oleh pihak pemerintah, 1 pemerintah, 2 pihak pendidikan, 3 lingkungan sekitar, 4 justru orang-orang yang memahami tahap perkembangan anak. Anak usia SD 7 tahun mengalami perundungan sampai cacat fisik, pastinya ada efek dari sisi kesehatan fisiknya dan kesehatan mental. Mbak Ica, yang PR adalah fisiknya kadang-kala kita bisa obatin nih, kelihatan sudah sejauh mana progres matanya sembuh atau tidak. Nah, mentalnya yang harus kita perhatikan karena kadang-kala tidak terlihat, tapi seperti yang informasi sebelumnya, anaknya sudah tidak mau keluar rumah, sudah tidak mau lagi bermain Sudah sama 1 bulan teman-temannya. tidak mau ke sekolah ya? Betul. Nah, ini berarti kan ada aspek psikologis nih yang harus kita dampingi betul-betul karena ternyata berdampak fatal buat anaknya. Oke. Saya yakin juga ini pihak orang tua terus memberikan pendampingan kepada anaknya agar kembali mau bersekolah. Saya ke Pak Samsul lagi. Pak Samsul, pada saat penelusuran kejadian ini keterangan pihak sekolah bagaimana dan apakah siswa yang melakukan penusukan dengan tusuk sate ini kepada anak Bapak sudah dimintai keterangan dan sejauh ini apa ya mediasi yang dilakukan pihak sekolah kepada keluarga Bapak dengan keluarga si anak yang melakukan kekerasan ini, Pak? Untuk pelaku sampai saat ini kan masih belum tahu siapa dari anak SD itu sendiri atau dari anak luar kan sampai saat ini masih belum diketahui. Oleh sebab itu maksud saya kan di sekitar TKP kan ada CCTV. Maksud saya barangkali ya di situ ada rekaman yang menunjukkan bahwasannya kejadian tersebut memang benar-benar terjadi di lokasi. Tapi anak Bapak tidak menyebutkan siapa yang melakukan penusukan tersebut? Pasti ditahu dong. Anak saya memang hafal wajah dari pelaku ini,
tapi nggak kenal namanya siapa, kelas berapa, nggak kenal gitu. Oke, baik. Iya, kembali ke Mbak Feli. Mbak Feli, ini tadi kalau kita penanganan bagi korbannya, kalau bagi pelakunya ini kira-kira punishment apa yang pantas ya untuk anak-anak usia seperti 7-8 tahun itu? Iya, Mbak Ica, Mas Aldi, kalau untuk hukuman ada hukuman yang berlaku, tapi hukumannya kan ada khusus untuk anak-anak di bawah usia dewasa ya, Mas Aldi dan Mbak Ica, bahwa tidak bisa dihukum seperti layaknya kita dewasa. Balik lagi, tetap harus ada pendampingan, ada asas praduga tak bersalah. Itu biarkanlah pihak yang berwajib dan berwenang yang menginformasikan. Hanya kita bisa melakukan tindakan pencegahan supaya ada usia sekolah ini tidak lagi menjadi pelaku-pelaku berikutnya. Seperti yang dikatakan bahwa anaknya tidak kenal, mungkin ada di sekolah yang sama atau mungkin di luar sekolah. Nah, ini pelaku-pelaku seperti ini kan berarti punya potensi lain melakukan hal yang sama di kemudian hari, Mbak Ica. Nah, Ya, jadi mengedukasi orang tuanya pun seperti apa ya? Betul. Kalau kita Dan bilang gurunya. orang tua, ya anak usia dini atau anak usia sekolah pastinya menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya. Hanya ini kan adanya di lingkungan sekolah gitu ya, jadi juga harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Ada juga guru karena ini ada kegiatan di luar kelas, jadi memang butuh penanganan khusus. Hanya yang perlu kita sampaikan adalah yuk stop pencegahan bullying dengan melakukan misalnya mendapatkan materi budi pekerti, menginformasikan dampak dari bullying. Setuju. Ini Betul tapi kan? Karena kan tidak bisa kita filter mereka nyontoh dari mana ya. Nah itu Mbak Felis, ini kadang-kadang orang tua itu suka dibingungkan dengan sifat-sifat anak seusia SD ataupun usia sekolah lain ya, SMP, SMA gitu. Kadang-kadang di rumah ini bisa jadi anak yang baik, nurut sama orang tua, tapi karakter yang dia timbulkan di sekolah itu bisa jadi seperti itu tadi, pembuli, agresif, segala macam gitu. Bagaimana bisa ya kita melihat ada kecenderungan sifat yang tidak baik dari anak itu di luar rumah? Ya pastinya harus kerjasama ya Mas Aldi, dari pihak sekolah, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, guru agama, lingkungan. Banyak faktor nih Mas Aldi yang bisa berkontribusi untuk mencegah anak-anak bully. Contohnya di rumah dia baik-baik saja, ternyata di sekolah dia agak agresif. Nah pihak sekolah atau guru kelasnya bisa menginformasikan, meng-cross check apakah di rumah juga seperti itu, apakah tidak, lingkungan sekitar, teman-temannya. Nah kenapa ada terjadi korban bullying Mas Aldi? Karena ada orang-orang yang memang tidak percaya diri untuk membela diri, tidak percaya diri untuk melaporkan bahwa saya korban bully. Nah ini juga perlu diinformasikan ke siswa-siswa bahwa aman sekali untuk menginformasikan atau melaporkan kalau mereka menjadi korban bully. Dan pihak guru juga harus lebih aware seperti ada bahwa sosialisasi ya di sekolah, bahwa kadang-kala kalau ada jadi kekerasan serba di sekolah salah. harus dilaporkan gitu ya. Ya, Jadi tidak serba dibiarkan salah nih begitu Mas aja. Aldi. Betul, anak-anak kadang dikit-dikit bully, padahal itu cuma saling ejek-ejekan gitu ya. Mbak Ica kadang dibilangnya saya dibully, ternyata begitu di cross check cuma seseruan joke-joke gitu. Nah ini harus benar-benar kita paham betul batasan bullying sampai mana. Baik, Pak Samsul, apa yang ingin disampaikan sekarang? Kan sampai saat ini belum diketahui siapa pembulinya, tapi saya yakin mungkin yang melakukan kejahatan tersebut sebetulnya sedang waspada juga gitu, sedang menutup diri, sedang kemudian bersembunyi gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada pelaku ini dari pihak keluarga? Ya harapan saya cuma pengen keadilan bagi anak saya dan kasus ini segera terungkap, itu saja. Lalu bagaimana Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah sendiri untuk kemudian menelusuri biar ketemu nih siapa pelakunya, mendukung atau tidak? Waktu itu juga pernah saya minta ke kepala sekolah untuk menelusuri si pelaku ini. Jadi saya pernah ke kelas-kelas untuk meng-cross check, barangkali anak saya di situ menemukan si pelaku ini, cuma tidak ada hasil waktu itu. Entah karena takut atau memang nggak ada ya, saya kurang tahu. Seberat apa sekarang trauma yang dialami oleh SAH, Pak, anak Bapak? Ya mungkin kalau masalah pergaulan di rumah ya masih sama seperti biasa kan, masih main sama teman. Nah, cuma ini kan kalau masalah mengaji ataupun sekolah, membaca itu sudah nggak seperti biasanya, agak kesulitan begitu. Baik. Baik, kalau begitu Pak Samsul,
Kita sama-sama menunggu ya nanti bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Ini semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua nantinya menjadi alarm ya untuk para orang tua, untuk para siswa gitu bahwa kekerasan di sekolah bahkan sampai umur paling kecil pun kelas 2 SD bisa itu terjadi. Bisa terjadi. Terima kasih Pak Samsul, semoga traumanya bisa dari anak Bapak bisa healing segera dan juga bisa kembali bersekolah lagi gitu. Terima kasih juga Mbak Feli sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak Ibu.